Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian penonton, wali kelas dan teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan olehnya untuk beribadah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tugas ceramah saya yang berjudul 2 syarat diterimanya ibadah. Tanpa membuang-buang waktu, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Ibadah memiliki 2 syarat, yang mana kedua syarat ini harus terpenuhi semuanya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi atau bahkan dua-duanya, maka ibadah yang kita lakukan akan sia-sia dan bahkan akan berakibat dosa. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas maksudnya kita beribadah hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mengharap kepada selainnya. Dan syarat yang kedua adalah ittiba'. Ittiba' maksudnya adalah amal ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk atau perintah Nabi Muhammad SAW. Para ulama menetapkan 2 syarat ini berdasarkan beberapa dalil. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang mana Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Maksudnya amal yang sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, yakni dia harus ikhlas dalam beribadah. Maka apabila seseorang mengerjakan suatu ibadah namun dia tidak ikhlas, maka dia telah berbuat kesyirikan. Yang mana Allah Ta'ala pernah berfirman, dalam masalah kesyirikan ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu kepada siapa yang dia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah atau berbuat kesyirikan, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dan apabila itu tadi An-Nisa ayat 48, dan apabila ia tidak ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia telah berbuat kebidahan. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu kesesatan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa ibadah itu memiliki 2 syarat, yang mana kedua syarat ini harus terpenuhi dua-duanya. Yang mana apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Dua syarat itu adalah ittiba dan ikhlas. Ya. Jadi apabila kita mengerjakan sholat semalam suntuk, namun ibadah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW atau tidak ikhlas, atau kita ikhlas namun ibadah kita tidak sesuai dengan petunjuk, atau kita ibadah sesuai petunjuk tapi tidak ikhlas, maka ibadah yang kita lakukan itu sia-sia dan akan berakibat dosa. Maka hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maka saya harap kepada penonton semuanya agar mengingat 2 syarat ini dan memperhatikan apakah ibadah yang dilakukan penonton selama ini sesuai dengan 2 syarat ini. Karena apabila penonton melakukan ibadah yang tidak sesuai syarat ini, ibadah ini hanya akan memberatkan penonton, tidak akan diterima satupun. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang benarnya datang dari Allah. Apabila ada kekeliruan, datangnya dari saya dan syaitan. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.